واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Jami Al-Musannifiyah yang kami hormati dan kami cintai, wabil khususnya para asatidzah, para orang tua kita. Alhamdulillah, syukurillah, di malam yang ke-15 daripada bulan Zulqaidah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah amal ibadah kita. Kita buka, kita awali sebagaimana biasa silaturahmi Fatihah kepada seluruh keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita bacakan Fatihah berjamaah setiap malam Selasa. Mudah-mudahan Allah ampuni salah dan dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Bada ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin ma ila arwahi abaina wa ummatina wa jadina jaddatina wa usazina li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-marhum al-marhumah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutin pelajaran kita sampai halaman 41. Wa tabrani law yaqulu ahaduhum.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Tabrani law yaqulu ahaduhum iza ghadiba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba anhu ghaizuhu wa ruya anna ba'das sahabati hamalahu al-ghadabu ala an nartadda anil Islam wa mata kafiran fata'ammal sarral ghadabi wa ma yahmilu alaihi wal iyazu billahi ta'ala. Wa an Wahab bin Munabbah anna rahiban fi sawmatihi arada syaitan ayyudillahu fa'ajaza anhu fanadahu liyabtahalahu fasyakat faqala asyani zahabtu nadamta fasakata faqala anal masihu fa'ajabahu wa qala in kunta al masiha tama asna'u bika alasta qad amartana bil ibadati wal ijtihadi wa wa'adtana al qiyamah walau ji'tana al yauma. Allahu a'lam. Alhamdulillah, syukurillah, malam ini kita sudah malam ke-15. Berarti sudah sebulan setengah kita tinggalin puasa atau puasa meninggalin kita. Sekarang orang-orang yang diundang sama Allah sudah mulai berangkat. Ya, dengan panggilan Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Atau walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ini memang merupakan satu kewajiban bagi umat Islam, maka ditempatkan itu rukun haji yang kelima. Jadi rukun haji yang kelima. Kalau pertama kan diazanin, dikomatin, kuping kanan, kuping kiri. Karena kita orang Islam, nggak ijab qabul syahadah, udah langsung kita orang Islam. Kan begitu dalam rukun Islam. Jadi diazanin, dikomatin, berarti otomatis kita udah Islam, karena lahirnya juga di Indonesia umpamanya, kan gitu ya, mayoritas. Kapan orang itu beriman? Kalau udah sholat. Kapan kewajiban sholat? Kalau udah mimpi bagi laki-laki, udah haid bagi perempuan, dia udah sholat, baru masuk tahap kedua, yaitu beriman. Kalau belum sholat, masih Islam. Sampai umur 30 belum juga sholat. Nah, itu masih Islam. Ya, karena Islam itu adalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud. Jadi orang yang sujud itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, ketiga, puasa. Yang memikirkan puasa itu kan orang beriman. Yang takut kalau nggak puasa orang beriman. Kan ada juga orang Islam yang udah umur 30, 40, 50 kagak puasa kan ada. Ya baru orang Islam. Tapi dia sembahyang Pak Ustaz tahun 2 kali. Ya si Islam bayang 2 kali kan namanya sunnah masih. Ya. Habis puasa ngeluarin zakat. Nah itu. Jadi diatur tuh. Ngeluarin zakat fitrah. Nah di situ orang-orang mungkin yang nggak senang sama Islam tuh bermain di bulan puasa untuk ngeluarin zakat. Maka dibikinlah instan 3,5 liter zakat fitrah. Kita beli, kita kasih masjid. Itu ya boleh dikatakan 80% nggak sah. Pernah nggak nimbang beras 3,5 liter yang udah instan? Kurang. Kita orang Betawi diajarin naker sendiri, monjong tuh. Kurang. Saya berapa kali saya buka, saya taker, kurang. Ya. Jadi masih ada celong-celong tuh. Terakhirnya tuh yang 0,5 liter. Lah. Ini kurang tuh. Ya. Sayang puasa kita kalau bayar zakat cuma instan doang. Biasain naker, nah gitu. Ya, biasain orang Betawi dulu kalau ngomong tuh benar, naker, ngonjongin. Ya. Zakat kita diterima, ada sedekahnya gitu. Nah, baru rukun Islam yang kelima tuh haji. Haji ini bukan gelar dari Allah. Nggak ada di Al-Quran orang yang udah pergi haji dapat gelar. Nggak ada Al-Qurannya. Nggak ada hadisnya. Bukan dari Nabi. Jadi gelar haji itu dari Belanda. Jadi orang itu dipanggil haji itu Belanda yang panggil haji. Kiai juga kagak ada dulu. Yang ada Syekh. Yaitu kan film sejarah. Waktu Hamid Arif mau nyari si Pitung. Syekh Haji. Nah, Syekh Haji dipanggil. Padahal kiai itu. Syekh Haji. Ya, kamu jangan berbohong. Kasih tahu di mana si Pitung itu, si perampok pembunuh. Itu. Ya, itu Syekh Haji. Jadi gelar itu dari Belanda, Syekh Haji. Nah kalau sekarang kan kiai. Tapi di Jawa Timur juga nggak ada yang kiai. Namanya Gus. Beda-beda. Ya, nah itu. Ya. Itulah ya, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Terutama yang muda-muda harus bayar sekarang. Karena saya tanya, besan saya bawa travel tuh, Saudara Hadi. Kalau kita mau pergi haji bayar sekarang, tahun besok berangkat berapa? 600 juta. 600 juta. Sekarang bayar, tahun besok berangkat. Ya. Tapi kalau nunggu 10 tahun, bayarnya 250 juta. Kalau nunggu 28 tahun, bayarnya 25 juta. Ya. Jadi kalau kita punya anak nih yang SMP, kalau kita punya duit, daftarin haji. Sekarang SMP umurnya berapa? 15. Tambah 28 tahun berapa? Coba. Kan udah 30, Itu. Nah kalau kita umur udah 40, 50, nunggu 28 tahun, ya antara hidup dan mati. Ya, nunggu 28 tahun, umur kita 50, ya. Tapi pahala haji dah dapat. Ya, nah itu. Ya, sama kayak kita juga bilang 28 tahun, ya, lama.
Ya mungkin bagi kita ya bisa umroh aja, tapi bagi anak kita yang punya duit nih ya, kan banyak nih yang punya duit ya. Ada Haji Usman, Haji Fahmi ya, pada punya duit, bayarin tuh anaknya. Udah bayar haji. Anaknya masih kecil SD, nggak apa-apa. Itu istrinya Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi itu didaftarin tahun 2012. Baru lulus SMA, didaftarin sama ibunya karena ibunya buat travel, dia tahu haji. Nah, sekarang baru berangkat nih besok. Ya, nunggu 12 tahun. Ya dulu kan robah-robah mungkin banyak kan orang berangkat. Nah, sekarang ya mungkin nanti sekarang 28, nanti tahun-tahun yang akan datang kan bisa 30 tahun nunggunya. Ya, itu. Tapi innamal a'malu binniyat ya, bagi haji itu cukup 100.000 ya. Masukin dah di pipa pralon patin ya, tabungan haji sampai kapan ya. Tapi udah niat, alhamdulillah. Seperti saya niat, saya nabung ya. 7 tahun saya nabung. Inilah kita lanjutkan pelajaran kita ini, ada juga cerita. Imam Tabrani, lau yaqulu ahaduhum iza ghadiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Andaikan seorang yang jika sedang marah, marahnya luar biasa, ya disuruh baca, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena orang marah itu kan manas ya. Setan kan dari api. Maka disuruh berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jarang yang kagak keburu, agak bisa. Paling orang yang nyuruh, udah istighfar deh, nyebut deh, bukan istighfar, sebut deh, ya, auzubillah. Kan kalau orang lagi marah disuruh istighfar, aman, pahala. Jadi ajaran di sini baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya orang kan ada juga yang kagak ngerti. Karena dia nggak ngaji, nggak pernah dengar dari ulama. Rasulullah katakan, kalau ada kebakaran, azan. Ada orang lagi azan disiramin air. Lu orang lagi kebakaran, lu azan, ramin air. Nah, dia nggak ngerti, nggak tahu. Setan itu dari api itu bermain. Lompat sono, lompat sini, seperti yang terjadi di Israel. Ya, jadi ya kayak Hamas, ya Palestina, ya Sulat juga membalas, tapi Allah yang balas tuh. Api terbang, setan juga terbang, api juga, setan kan demen main di api. Allah balas tuh, sampai sekarang nih masih kebakar. Ya, tanggal 12 kan ada live tuh, ya Israel dibakar sama Allah. Ya, udah triliunan. Ya, kerugiannya itu. Ya. Jadi gampang aja kalau Allah mau menunjuki sesuatu kepada kita. Orang bilang, wah ini alam panas. Enggak, Allah balas. Banjir darah udah di zaman Fir'aun. Kodok didatengin udah, palang didatengin udah, palang. Itu kan artinya dari mana dia palang? Itu. Ya, nah itu. Jadi Israel ini ya kita doain aja dah, mudah-mudahan dibakar semua. Ya, manusia negara yang paling jahat itu kan Israel. Ya coba aja. Mereka banyak yang mati kelaparan karena dibombardir, karena mereka nggak dapat makanan juga dirampas, dibuang. Nah itu kan jahat manusia. Ya mudah-mudahan nah, api nggak mati-mati, pindah terus saya ke gedung kemana, mobil, udah ratusan mobil. Ya itu. Ya kita cuma berdoa aja, doa kita diterima sama Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya. Itulah, jadi zahaba anhu ghaizuhu, niscaya akan hilang marahnya. Kalau orang-orang itu benar sadar, ya. Dia tahu artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dia lagi marah, godaan setan.
Marah kan banyak macamnya marah. Ya, itu. Pedagang marah sama pembeli. Ya, kan ada aja. Pembeli juga marah sama pedagang. Nah, ada aja. Marah. Ya. Kayak kemarin di Bojong, wow, pedagang. Ya maaf nih, sama Satpol PP. Satpol PP itu dibilang, sialan lu, kurang ajar lu, apa lu, gua dagang udah puluhan tahun sekarang ini, ditendang-tendangin, diusir-usirin, masuk dalam. Jalan sih betulnya jadi lancar kan. Iya, tapi kan pedagang kecil, ada. Dulu kereta api macet, ya ditutup, ya sekarang ada jalan. Wah, ya namanya orang lagi marah kan, macam-macam ngomongnya. Itu. Jadi jalanan tuh yang tukang dagang tuh di pinggir jalan tuh kagak ada itu tuh, ya. Masuk dalam semua, itu. Ya itulah, ya. Kita nggak bisa salahin siapa-siapa, ya karena memang jalanan macet, ya diusir-usirin, yang diusir juga marah dagang di jalanan, gitu. Ya banyak yang dagang di jalanan tuh, yang kita mau belok dari Kampung Melayu belok kanan kan ada pedagang tuh banyak tuh. Itu dikasih waktu sampai jam 8. Kalau jam 8 kagak ada juga diangkut. Dagang dari subuh sampai jam 8. Jam 8 kosong. Itu yang kita mau belok arah balik ke Kampung Melayu terowongan. Ya, gitu. Begitu juga jembatan hitam tuh, ya dikasih tar. Ya, kalau Sabtu Minggu bebas sampai malam, sampai pagi 24 jam tuh. Ya, bebas, ya, itu. Wa ruya anna ba'da sahabah, dan diriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat itu berarti kan sebutan daripada orang yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, ya, sahabat. Ya. Ya sekarang juga bisa dibilang sahabat karib kita gitu. Tapi kalau dibilang di hadis ini, ya, bahwasanya sebagian sahabat, ya, hamalahul ghadab, karena terdorong oleh marahnya, ala annartadda anil Islam, sehingga ia putus, murtad, dan keluar dari agama Islam. Mereka marah dan akhirnya mereka murtad, keluar dari agama Islam. Wa mata, dan matinya kafiran, menjadi kafir. Pada amal, maka berpikirlah kamu terhadap buruknya marah. Kenapa mereka murtad? Kenapa mereka marah? Kemarin kan udah masuk Islam mereka. Kemarin kan udah beriman dia kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa saya baru aja pulang dari Masjidil Aqsa. Marah itu orang-orang yang mau Islam. Wah, macam-macam udah. Gue punya Nabi, gue punya pemimpin. Kita aja kalau pergi berdagang aja 2 bulan. Dia bilang semalam kita masih ketemu di Masjid Al-Musanifiyah. Masih tahu-tahu udah bilang. Ya itu, marah dia. Ya, marah pada keluar dari agama Islam. Ya kan mereka pakainya otak. Kalau orang yang beriman, ya semenjak Nabi diangkat, semenjak anak-anak, kan Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Masa Nabi bilang, saya baru saja pulang dari Masjidil Aqsa. Nah coba kalau baru Nabi bilang, mengatakan, saya baru pulang dari langit ke-7. Kayak model kita ngomongnya kan gitu, ngambul kan. Itu. Mereka nggak percaya, karena mereka naik ontak tuh, ya. 2 bulan, dagang. Nah marah mereka tuh. Wah, mulai saat ini gua kagak percaya lagi deh. Gua keluar. Nah, itu mereka marah. Akhirnya mereka murtad tuh.
ya, dari agama Islam, amata, maka matinya kafir. Ya, su'ul khatimah, waduh, ya. Maka wal'iyadu billah, ya, dan berpikirlah kita merenung apapun, jangan sampai terjadi hal semacam itu sama kita, ya gitu. Marah sama anaknya, dibanting anaknya, ya. Ada nggak bapak banting anak? Ada. Tadi aja di TV ada, umur 2 bulan, ya, ditangkap. Ya, pengamen punya anak, dia mau ngamen, anaknya yang 2 bulan tuh nangis mulu. Ya, peksa dia apa gitu. Ya, marah, mereka marah, nggak terkendali. Minta beliin motor, kagak dibeliin sama bapaknya, marah dia, digeprak bapaknya pakai batu, mati. Ya, berita di TV tadi. Dioprak. Jadi sering banget orang bunuh orang. Ya, tapi yang paling durhaka, anak bunuh orang tua. Pertama, dosanya nggak diampunin sama Allah. Jangankan bunuh. 1 tetes saja air mata bapak atau ibu-ibu dah. Itu haram, mencium baunya surga. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh. Yang kedua, putus warisan. Nggak dapat waris ya. Ya, jika bapaknya mati bagi-bagi warisan sarang 1000, dia nggak dapat. Keluarga. Ya. Itu. Atau 2 orang. Kalau bapaknya mati, dia dapat warisan nih, sarang 2000. Nah, adiknya dibunuh. Dia nggak dapat. Adiknya mati, abangnya masuk penjara, dua-duanya nggak dapat warisan. Yang dapat siapa? Ya saudara bapaknya. Tiban duren, kan ada juga tiban bodoh. Ya, dapat bawain. Ya. Nah, kagak begitu aja kadang-kadang dicari. Tuh, itu. Terus sampai begitu orang kalau marah. Setan main. Ya murtad. Meskipun anaknya nabi. Ya, meskipun anaknya nabi. Ya kan pembunuhan pertama terjadi kan antara Kabil dan Habil. Ayah nggak adil. Masa saya harus nikah dengan adiknya Habil? Saya mau nikah dengan adik saya sendiri yang keluar bareng. Iklimah. Saya nggak mau dengan lambudah, jelek. Udah ketentuan Allah. Dia juga ngomong. Saya nggak terima kayak ini. Nah, dia ngomong adanya. Kau bunuh loh. Ya, saya sih udah kembali aja dah sama Allah dah hatinya gitu. Itu bapaknya sampai dengar itu waktu mau dibunuh. Kata bapaknya, iya dah, lo bisa kawin sama adik lo sendiri. Syaratnya 1, korban deh, korban. Ya, korban yang paling bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sempurna iman seseorang sebelum dia memberikan harta yang paling dia cintai. Harta yang paling dicintai. Makanya kalau bulan haji ini kan bulan korban, orang kaya wajib korban. Jangan bilang, gue udah tahun kemarin, tapi duit lu masih ada 50 juta, 100 juta di bank. Lu kagak korban, jangan sembayang. Artinya lu jangan sembayang Idul Adha deh, kata Nabi. Cuma pelit. Sampai begitu. Ya, jadi ada orang kaya yang duitnya banyak, kagak ngorban.
Nggak usah sembahyang deh. Ya, itu gimana? Orang dia kagak ngerti, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah dengar, ya susah, nggak tahu. Nggak ada alasan nggak tahu. Allah udah bikin ayat 2. An-Nahl ayat 7, Al-Anbiya ayat 3. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, tanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Ya ustadz, ya ulama. Tanya. Emang korban tiap tahun? Iya, bagi yang mampu. Nah kalau kagak mampu, ya udah puasa aja. Bagi haji kagak, korban kagak, puasa kagak. Baca takbir 4 hari juga cuma sekali doang baca waktu di masjid. Nggak dapat daging korban, marah. Nah ini kan ada. Ini babnya marah. Oh, gue kan nyumbang kalau maulid, gue kagak dikasih daging korban. Kelupaan kali. Marah. Gue ngorban sapi, gue patungan 2, cuma dapat segini. Nah itu marah namanya. Ya umpamanya. Tapi panitia nggak tahu, Allah tahu nggak? Marah dia. Nah ini kan babnya bab namanya lagi marah. Itu. Ya, kalau marah ini udah. Ya karena marah itu permainan setan. Akhirnya digoda terus tuh Kabil. Udah bunuh aja lu dapat 2, kata setan. Ya kan kalau Habil mati lu dapat 2 kan. Ya. Yang lu kain dari Rabuda dan juga yang lu dari Habil Iklima. Udah lu dapat 2. Gitu. Wah, enak juga ya, bini 2 deh. Nah, gitu. Akhirnya jadi dibunuh. Tuh. Nah, dibunuh setan ketawa, lari. Selesai tugas saya, selesai. Nah, dia bingung. Banyak kan orang bingung kan? Habis berbuat dosa, orang itu kan nyesel, bingung. Kenapa? Setannya udah kabur. Setannya udah kabur, nyesel dia bukan main. Banyak orang habis berbuat dosa tuh banyak kan nyesel dia. Kenapa? Disitulah setan bermain. Ya. Kan ada bisikan setan di kuping kiri, ada bisikan malaikat di kuping kanan. Tuh. 70 setan yang ganggu manusia. Malaikat di kuping kanan, di kuping kiri, setan. Orang udah ngeluarin duit 100.000 mau masukin di kotak. Jangan, kegedean. Wah gitu. Ya, nggak jadi. Setan kate, udah 50, jangan juga. Nah gitu kan setan tuh. Oh, mau kenapa? Berat, diganggu sama setan. Ya, gitu. Pengen pergi haji, bukan ibadah tapi rekreasi. Kan banyak orang kaya pada artinya dia jalan-jalan ya ke Mekah ke Madinah. Ya, nggak ada unsur untuk ibadah. Ya karena duitnya banyak bisa aja kan. Ya, 600 juta dibayar gitu. Ya. Itulah. Jadi marah ini banyak faktor sebabnya ya karena orang membunuh juga marah dia. Ya, gitu. Nggak kebagian daging korban juga marah. Itu. Ya ada marah yang benar-benar memuncak, ada marah yang benar-benar ditahan. Itu, ya. Udahlah kita terima aja. Oh nggak bisa begitu. Pokoknya tahun besok gue mau motong di rumah gue aja dah. Nah, gitu. Jauh beda motong di rumah sama di masjid. Ya, di rumah siapa yang baca takbir? Kalau di masjid kan sebelum dipotong baca takbir terus tuh, ya. Gitu. Kalau yang motong sih udah tinggal motong doang. Bismillah, Allahu Akbar, jadi. Orang udah dibacain. Kan gitu. Korban pertama untuk Abdullah bin Abdul Somad. Nah, udah kita nggak perlu baca lagi. Ya. Udah lehernya hantam. Nah, Bismillah, Allahu Akbar. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sekalian Fatihah, ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Itu jadi. Ya, niat kan tadi udah, tinggal potong-potong doang. Itu. Ya, makanya tukang potong duitnya banyak. Ya potong doang kan lumayan. Kambing berapa? Sapi berapa satu hari? Ya. Kalau dipindah-pindah, gitu. Ya, saya motong paling enak di Raudhah sono, di Raudhah. Jadi yang megangin cuma 2 orang, motong sapi. Karena udah diikat kakinya, kanannya, ya, palanya. Ya, dia tinggal ngusap-ngusap doang. Udah nongak tuh palanya, kita tinggal potong doang. Itu. Ya kan harus dengan golok yang tajam. Ya kalau goloknya tumpul ya kagak nempan juga, lama banget. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh digodot. Motong kambing nggak boleh digodot. Cukup 1 kali, 2 kali tarikan jadi. Nggak pakai digodot. Oh, ada tuh goloknya kagak tajam. Jangan nyakitin binatang. Cukup sekali, 2 kali. Ya, itu. Ya itulah ya. Mudah-mudahan kita ini ada rezekinya dan bisa berkorban. Ini ada cerita ini. Cerita. Wa'an Wahab bin Munabbah. Dan telah diterima dari Wahab bin Munabbah. Jadi orang tuh banyakan tuh di zaman itu, banyakan namanya perempuan kalau di Indonesia. Umamah, Maisaroh, kan laki itu di Arab. Hurairah. Nah kalau di sini namanya Maisaroh, bencong. Namanya siapa? Maisaroh. Ya sono laki. Jadi kalau orang ngajar nggak dikasih tahu, nanti orang salah paham. Khadijah punya pembantu 2. Muhammad Rasulullah dan Maisaroh. Jadi kalau dagang berdua tuh ke negeri Syam. Wah enak ya Nabi dipenuhi perempuan. Laki. Gitu. Ya, laki. Nah, dia bilang Maisaroh perempuan. Laki. Ya. Ini cerita seorang pendeta, ya. Inna rahiban. Ya kalau dulu dipanggilnya memang dalam hadis, dalam bahasa Al-Quran, emang rahib. Tapi sekarang dipanggil pendeta. Jadi kalau rahib itu benar-benar dia ngamalin Injil Nabi Isa. Ya, Waraqah bin Naufal. Dia ngamalin memang Nabi Isa. Ya. Injil Nabi Isa. Masih benar karena memang belum ada Rasulullah ngamalin ajaran Nabi Musa. Ya benar. Karena belum ada Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Inna lillahi adanya di Al-Quran. Hanya Rasulullah yang tahu sesungguhnya kita milik Allah, kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah ini sesungguhnya seorang rahib, seorang pendeta berada di tempat ibadahnya arada. Dan tempat ibadahnya asyaitan ayudillahu fa'ajaza anhu fanadahu.
setan ya. Ini dia memanggil. Setan kalau udah manggil orang, meskipun orang itu jauh, setan itu, orang itu dengar. Kita kan nggak ngelihat setan. Ya. Emangnya di rumah kita nggak ada setan? Ada di rumah kita. Ya, di kamar mandi aja ada, di dalam ada setan. Makanya Rasulullah perintahkan kalau masuk ke rumah, dari mana-mana, buka pintu kunci, tetrek, masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu malaikat teman tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malaikat sambut tuh. Setan berlarian. Jadi rumah itu ada malaikatnya. Kecuali yang ada gambar anjing, gambar babi, ya. Itu. Foto-foto orang kafir. Setan nggak demen tuh ada foto-foto orang kafir. Tapi kita idola nih Pak Ustadz sama pemain bola nih. Iya, tapi kan dia bukan Islam, kafir. Ya, nah buang-buangin, ganti aja. Ya, foto. Ya, Habib Ali Al-Habsyi. Cuman jangan dipajang doang, ente nggak berkah. Ente pajang di rumah, setiap sembahyang bacain Fatihah, itu. Ya, bacain Fatihah. Sampai kita ahli sunnah wal jamaah bacain Fatihah buat orang yang meninggal sampai. Saya kan ini artinya kan punya bangunan, lagi bangun, punya anak yatim. Orang suka ngasih duit saya 100.000, kadang-kadang 1 juta. Ustaz, ada rezeki sedikit nih, bacain Fatihah nih buat orang tua kita. Ya nggak disuruh baca Yasin. Suruh baca Fatihah. Oh ya, insya Allah nanti saya bacakan. Ya, Rabu deh saya bacakan. Ya, kalau enggak ntar Sabtu. Ya. Jadi saya kalau sama anak pondok ya yang nyumbang, ya saya bacain Fatihah rame-rame. Ya kan lebih bagus gitu. Jadi bacanya Fatihah. Ya, bacanya surat Fatihah, nggak panjang, ya. Nah itu. Jadi rahib ini setan ini mengganggu rahib, ya, yang lagi ibadah dia. Tapi rahib ini nggak tertarik, nggak suka, ya ini. Tapi saya Nabi Isa udah janji sama saya, kata rahib. Dia akan ketemu saya nanti pada hari kiamat. Itu cerita setan begitu tuh, ngaku Nabi Isa. Nabi Isa nanti datangnya di kiamat, kata rahib, gitu, ya. Dan rahib juga tanya, apa yang paling gampang engkau ganggu manusia, anak Adam, kata rahib. Yang paling gampang deh kamu ganggu. Kalau orang berilmu, orang ibadah kan susah. Ada orang berilmu, tidur, ada orang sembahyang, yang diganggu mana? Yang diganggu yang lagi sembahyang. Kok bukan orang tidur? Orang tidur itu orang alim. Ya, ini yang sembahyang orang bodoh, diganggu tuh. Ya, nah itu. Jadi aku paling gampang mengganggu orang yang lagi marah. Tuh kata setan, orang yang lagi marah itu paling gampang diganggunya. Gitu, karena terpengaruh kan orang kalau lagi marah. Itu maka orang itu pasti ya dosa lah, ya, namanya lagi marah. Nah ini itu cerita setan sama rahib, ya. Begitu. Sama juga kan setan pernah datang nggak sama Rasulullah? Pernah kan? Rasulullah tanya, siapa musuhmu nomor 1? Musuhku nomor 1 adalah engkau ya Rasulullah. Siapa lagi musuhmu? Orang yang sedekah diam-diam. Oh, jadi musuhnya setan tuh banyak disebutin. Itu di depan Rasulullah. Siapa musuh-musuhmu? Ya, gitu. Jadi setan kok kegedeman tuh, ya, orang yang ini gitu. Ya, namanya setan, ya kan dia pengen ajak orang masuk neraka, berhasil. Ya, tapi dia juga masuk neraka juga, meskipun umurnya panjang, hidupnya senang, ya, masuk neraka juga. Kalau udah masuk neraka, ya selama-lamanya. Tapi bagi kita masuk neraka sebentar,
Ada yang lamaan dikit, ya yang sembayangnya jarang-jarang. Ya, yang lamaan lagi, yang sembayangnya setahun 2 kali, nggak puasa, nggak sembayang, tahun 2 kali, lamaan lagi. Kalau menurut itu, tapi Allah juga nggak ngelihat begitu. Meskipun orang nggak pernah sembayang, nggak pernah puasa, jahat, kalau dia mau masukin surga, masuk aja. Kenapa? Dia bertobat sama Allah, merasa menyesal dia perbuatannya. Nah, kan ada orang yang bunuh orang 100 orang kan, ya belum sembayang, belum puasa, belum apa, masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, tapi kita harus ini dong, jangan ngarepin rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, ya, nah Lailatul Qadar aja kita belum tentu dapat. Ya, nah kita nggak tahu, jangan ngomong. Gue kayaknya dapat Lailatul Qadar dan semalam, ya kagak, nggak boleh ngomong, nggak tahu. Perubahan pada diri kita. Ya, nah itu Qadar apa? Itu. Inilah, ya, insyaallah, ya nanti kita lanjutin lagi. Ya, dalam keadaan sehat wal afiat, berkah, istiqomah, hadir di majlis ilmu yang ada majlisnya di Masjid Jami Al-Musannifiyah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا ربنا وأننا أشرفنا على أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين